wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Arkeologi Industri ingin membahas tentang applying augmented reality to preservation industrial heritage. Poin materi yang akan kami sampaikan, nanti ada introduction, ada current preservation of the industrial heritage, ada the Newcastle project, ada who would benefit from such a project, ada conclusion, dan terakhir ada tanggapan dari kelompok kami. Bagian introduksi ini saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai sejarah pertambangan batu bara yang ada di Newcastle. Jadi pertambangan batu bara yang ada di Newcastle itu terletak sekitar 150 km dari Sydney, Australia. Jadi di sini tuh ada sebuah sungai, di mana sungai ini tuh banyak endapan batu baranya, jadi dapat dijadikan sebagai potensi sumber bahan dari batu bara. Dan sungai ini tuh dinamakan sebagai Coal Harbor oleh Patterson. Jadi Patterson ini tuh orang yang diutus sama gubernur waktu itu, gubernur namanya Philip King, dan diutus untuk ke sungai ini untuk mencari tahu apakah memang ada sumber batu bara. Lalu masuk ke materi, dari hasil tambang yang ada di Newcastle itu dan hasil tanah itu tuh sebagian ada yang dikonsumsi dan sebagian lagi ada yang diekspor. Dan pada tahun 1813 pelabuhan Newcastle itu dibuka untuk pengiriman non pemerintah. Lalu tambang batu bara Newcastle ini tuh menjadi milik eksklusif dan dikelola oleh raja yang ada di sana, oleh mahkota yang ada di sana. Lalu baru pada tahun 1883 itu diambil oleh The Australian Agriculture Company dengan berjanji akan membuat tenaga kerja yang tidak terbatas. Nah, sebelumnya tenaga kerja yang ada di tempat Coal Harbor ini tuh diambil dari para tawanan. Dari para tawanan itu dipekerjakan di sini. Dan ketika udah diambil sama The Australian Agriculture Company ini, semua tenaga kerja itu diganti dan diberikan janji bahwa tenaga kerjanya akan banyak dan tidak terbatas. Lalu monopoli dari yang diambil sama The Australian Agricultural Company itu ditarik sama pemerintah, dan Newcastle menjadi kota industri orang di New South Wales. Dan terus pada tahun 1845 pelabuhan Newcastle ini menjadi pelabuhan untuk perdagangan bebas, jadi bisa diimpor dan diekspor ke luar negeri dan di negara mana saja. Lalu setelah mengalami perkembangan industri yang sangat pesat, pada akhirnya banyak industri yang berada di sisi barat laut pelabuhan Newcastle itu mengalami perubahan konstan dalam lanskap industri yang dimodernisasi, dan juga beberapa industri yang lain pun tutup dan bangkrut. Lalu di daerah lain juga di mana terdapat banyak lubang batu bara ini tuh sudah ditutup lagi dan telah dijadikan sebagai pinggiran kota di mana industri sudah tidak ada lagi. Oke, pada materi kedua ini saya akan membahas tentang current preservation of the industrial heritage. Jadi pada Newcastle itu memiliki museum dan memiliki galeri pameran tentang kisah Newcastle. Yang fokus pamerannya terbagi, ada yang tentang alamnya, ada yang tentang mengisahkan suku aborigin awal gimana, dan juga ada yang menceritakan tentang industri Newcastle itu sendiri. Nah, namun yang disajikan itu kan berupa objek, terus ada gambar, ada video, ada dan lain-lain. Terus objek industri yang dipamerkan ini sepertinya memang kurang mewakili atau kurang memberi gambaran tentang bagaimana industri di Newcastle pada masa lalu. Seperti contohnya, misalnya ada objek industri di sana itu yang dijadikan sebagai petunjuk arah yang bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Lalu terlepas dari konteksnya dan tidak tahu lagi ini ada di mana konteksnya. Lalu akibat dari ini tuh pengunjung cuman bisa mendapat gambaran tentang industri sangat sedikit. Jadi yang pengunjung tahu ya hanya sebatas industri peninggalan industri ini saja gitu. Belum mencapai keemasan masa industri pada Newcastle. Ada beberapa contoh dari pelestarian situs industri yang dianggap sukses, dan salah satunya yang ada di situs industri di kompleks industri Zollverein di Jerman, seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping. Nah, di situs ini tuh terdiri dari infrastruktur yang masih lengkap, dari situs penambangan batu bara yang bersejarah. Dan di situs ini tuh mempunyai beberapa bangunan industri dengan nilai arsitektur yang masih asli seperti yang dulu, dan arsitektur ini luar biasa. Dan pengunjung ini juga dapat melihat bangunan industri tua yang masih asli, dan terdapat museum juga yang menjelaskan bagaimana cara kerja tambang, dan juga wilayah tanah di sekitar itu dijadikan sebagai tempat konser. Nah, pelestarian
ini tuh dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelestarian industri lain gitu, karena dari sini pun hasilnya para pengunjung bisa mendapat gagasan dan melihat gambaran, melihat sejarah itu bagaimana sejarah masa lalu industri mereka itu seperti apa. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya Anggit. Kali ini saya akan membahas mengenai proyek dari Newcastle. Apa sih tujuan dari proyek Newcastle? Nah, jadi teman-teman, tujuan utamanya itu adalah untuk mengembangkan kerangka kerja formal sebagai cara alternatif untuk melestarikan warisan budaya situs industri melalui teknologi virtual seperti augmented reality atau AR serta teknologi seluler. Nah, jadi teman-teman, setelah kita ketahui pemaparan Anggit sebelumnya mengenai preservasi dari situs Newcastle, nah ternyata banyak dari situs Newcastle itu sendiri sudah banyak yang beralih fungsi. Misalnya nih, di luar museum terdapat sebuah mesin industri yang sekarang fungsinya itu telah beralih menjadi papan penunjuk jalan. Nah, dari sini konteksnya pun kayak udah mulai berubah. Jadi nah, misalnya pengunjung datang, kita kan bisa berpikir ternyata setelah pengunjung misalnya datang melihat-lihat area tersebut akan mendapat kurang mendapat pemahaman tentang misalnya apa sih manfaat dari mesin itu, apakah termasuk warisan budaya. Jadi berangkat dari hal-hal inilah sehingga cara yang paling efektif adalah mengembangkan situs-situs tersebut melalui media teknologi seluler dan AR. Bagaimana penyajian hasil penelitiannya? Jadi menurut si penulis, hal ini disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama melalui antarmuka AR yang dilengkapi dengan aplikasi pengambilan dan analisis data tambahan untuk menyajikan penelitian dan komunikasi profesional pelestarian virtual yang terperinci dan analisis dari warisan budaya industri Newcastle. Nah, teman-teman, dari slide sebelumnya itu telah dipaparkan bahwa Museum Newcastle ini memiliki galeri yang menampilkan tentang kisah Newcastle. Namun untuk industri Newcastle sendiri terpisah dari pameran tersebut. Kenapa demikian? Nah, ternyata hal ini disebabkan karena penyajiannya itu cukup berbeda dengan yang lain, yaitu dengan menggunakan media digital. Lalu bagaimana sih cara kerja media digitalnya ini? Nah, media digitalnya itu ya dengan media penyajian AR ini menggunakan dianya menggunakan kamera real time yang dikoneksikan dengan layar dengan komputer untuk memvisualisasikan serta menggabungkan pengunjung dengan video pada layar monitor. Nah, jadi seakan-akan pengunjung masuk ke dalam video yang menampilkan dan menggambarkan simulasi keadaan industri Newcastle. Nah, teknologi AR ini menggabungkan lingkungan nyata ke dalam dunia virtual yang 3 dimensi. Jadi agar pengunjung itu dapat masuk ke dalam dunia virtual, pengunjung itu harus berada pada titik yang sudah ditentukan, tepatnya di belakang meja. Jadi nanti kayak ada sebuah layar monitor gitu di depannya. Di dalam layar TV itu, di dalam layar monitor itu akan ditampilkan citra pengunjung yang seolah-olah berada di dalamnya. Nah, selanjutnya itu mungkin melalui perangkat seluler atau kayak melalui handphone gitu loh teman-teman, yang sekarang tuh kayak sudah mudah diakses. Nah, adapun prototipe pertama yang sedang dikembangkan untuk perangkat seluler yaitu kayak dalam bentuk aplikasi. Nah, setelah mengunduh aplikasinya ke iPhone atau iPad, pengunjung atau penonton itu bisa melakukannya dengan cara berjalan di sekitar kota dan melewati atau memasuki situs yang memiliki sejarah industri. Jadi penonton akan dapat menelusuri catatan sejarah yang dipilih dalam bentuk foto digital dan model digital. Nah, dengan cara ini publik dapat melihat masa lalu situs secara in situ. Contoh gambarnya itu ada pada slide sebelumnya. Nah, proyek ini sedang merekonstruksi 3 era pertumbuhan industri
Yang pertama tahun 1830-an, yang kedua tahun 1930-an, dan yang ketiga tahun 1950-an. Nah, pengunjung akan dapat beralih dari satu era ke era yang lain itu dengan cara melihat foto-foto lama dari setiap era yang ditempat. Nah, dalam tulisannya ini si penulis itu menyebutkan bahwa catatan dokumentasi 3 era dari Newcastle ini sendiri sangatlah lengkap, sehingga penerapan dari teknologi augmented reality ini dan teknologi seluler ini sangatlah cocok untuk industri Newcastle sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita di sini akan lebih membahas mengenai keuntungan dari dilaksanakannya proyek ini. Nah, dengan dilaksanakannya proyek ini, diharapkan para turis akan lebih tertarik untuk mengunjungi daerah Newcastle karena aplikasi dan teknologi yang disajikan akan menambah pengalaman baru sekaligus memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan dari Newcastle yang mungkin tidak akan mereka bisa dapatkan dengan media yang lain. Meskipun sebenarnya di museum itu sendiri sudah terdapat gambar-gambar dari wilayah Newcastle, namun tetap saja gambar-gambar tersebut kurang memberi pengunjung kedalaman pemahaman yang sama seperti mengalami gambar atau wilayah secara in situ dan melihat perubahan melalui era yang berbeda. Teknologi ini dilengkapi pula dengan aplikasi pengambilan dan analisis data yang secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alat untuk melestarikan, menganalisis, hingga menyajikan warisan budaya yang tentu saja dalam penyajiannya akan lebih dapat menarik perhatian dari pengunjung. Data yang disematkan ini berupa analisis data yang mempengaruhi kota industri seperti distribusi, perubahan populasi, etnis, profesi, pendapatan keluarga, lalu transportasi hingga pembangunan infrastruktur. Nah, dengan adanya hal tersebut, pengunjung tentu saja akan lebih memahami budaya dan aspek sosial dari masa lalu kota industri, sekaligus hal ini dapat membangun persepsi yang lebih benar tentang lanskap industri pada zaman tersebut. Dan analisis terperinci ini sangatlah berguna untuk beberapa kelompok seperti pelestari warisan budaya, arsitek, perancang kota, pembuat kebijakan, hingga peneliti ekonomi dan sosiologi. Untuk kesimpulannya, ternyata teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat bantu banyak bidang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan sekaligus dapat membawa aspek yang lebih lanjut ke model virtual yang lebih mempromosikan pemahaman dalam hubungan dari bangunan dengan wilayah di sekitarnya. Newcastle sendiri juga memiliki masa lalu industri yang sangat kaya dan layak untuk dipertahankan. Dan studi dari penelitian ini akan membuat prototipe yang sangat baik untuk pelestarian situs industri lainnya. Nah, proyek Newcastle ini lebih mengeksplorasi dan mendemonstrasikan metode alternatif untuk melestarikan dan meningkatkan warisan industri melalui penerapan AR dan teknologi seluler, serta melestarikan warisan yang hilang melalui teknologi virtual dan mengontekstualisasikannya dengan menanamkannya dalam lingkungan fisik saat ini. Nah, dalam artikel ini, perkembangan dan sejarah tentang Newcastle sangat dijabarkan dengan baik sehingga pembaca dapat memahami alur perkembangan dan maksud dari diterapkannya teknologi ini. Namun sayangnya, dalam artikel ini kurang dijelaskan mengenai bagaimana proses penggunaan dari teknologi tersebut dan kurang memberikan contoh gambar yang lengkap yang sebenarnya akan sangat membantu pembaca dalam memahami.